pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya adalah salah satu pengajar Prodi Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh atau biasa disebut dengan ISBI Aceh. Nama saya Mentisari Desti Sucipto, SSN, MSN. Saya mengajar di Prodi DKV ISBI Aceh sejak tahun 2019. Sejak saat itu, saya mengampu beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan disiplin ilmu DKV, antara lain proyek DKV periklanan, metodologi penciptaan desain, proyek DKV event dan promosi, serta audiovisual. Pada mata kuliah audiovisual bobot SKS sebanyak 3 dan diberlakukan untuk mahasiswa yang berada di semester 6. Capaian pembelajaran atau CPR Prodi yang dibebankan pada mata kuliah audiovisual antara lain mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi serta data. Mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang telah berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar penciptaan desain komunikasi visual. Mahasiswa mampu menjabarkan sejarah perkembangan desain komunikasi visual. Mahasiswa mampu membuat rancangan desain komunikasi visual. Mahasiswa mampu menguasai pengoperasian software-software yang berhubungan dengan desain grafis. Mahasiswa memiliki kemampuan aplikasi teknologi baik manual maupun digital. Mahasiswa mampu menggunakan alat media rekam untuk menangkap objek, mampu membuat rancangan visual dalam bentuk video. Mahasiswa mampu menyajikan rancangan desain dalam bentuk bahasa verbal dan juga bahasa non-verbal. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar dan teori desain komunikasi visual. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang target market dan target audiens dalam karya desain komunikasi visual. Mahasiswa mampu menguasai prinsip dan elemen tata rupa. Mahasiswa mampu menguasai teori-teori linguistik atau semiotika, komunikasi, marketing, dan mengintegrasikan ke dalam desain komunikasi visual. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan teknologi manual dan digital dalam meningkatkan mutu berkarya. Mahasiswa mampu menguasai sejarah perkembangan desain grafis dalam peta sejarah seni rupa. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah antara lain mahasiswa mampu memahami tentang dasar pengetahuan audiovisual. Kedua, mahasiswa mampu menyusun video. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan audio yang selaras dengan video. Yang keempat, mahasiswa mampu menggabungkan visual, audio, dan narasi pada karya audiovisual. Sebagai deskripsi singkat pada mata kuliah audiovisual merupakan mata kuliah tentang pengetahuan dasar mengenai dasar atau fundamental proses penciptaan karya audiovisual. Bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah audiovisual diambil dari beberapa literatur yang sangat relevan. Untuk sistem penilaiannya sendiri, pada komponen evaluasi terdapat 6 hal. Yang pertama, aktivitas partisipatif atau case method mempunyai bobot penilaian sebanyak 15%. Hasil proyek atau BJBR mempunyai bobot sebanyak 20%, kuis mempunyai bobot sebanyak 5%, tugas mempunyai bobot sebanyak 10%, ujian tengah semester atau UTS mempunyai bobot sebanyak 20%, ujian akhir semester atau UAS mempunyai bobot sebanyak 30%. Baiklah, berikut akan saya sajikan video pembelajaran mata kuliah audiovisual. Selamat menyaksikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di kelas apa? Audiovisual. Baik, kita akan absen dulu ya.
Dendi, Muhammad Nafi, Abdul Haris, Muhammad Akmal, Ilham Ramadan, Hafiz, Muti, Yarmaliza, Erli, Afina, Dara, Firdaus, Azizur Rahman, Putri, Mawizatul Hasanah, Ikram, Muhammad Fikri, Rahmat Sahi, Muhammad Fatah, Muhammad Rizal, Arif Maulana, Siti, Tengku Al-Tori, Alif, Muhammad Akil, ada yang perlu dipanggil? Muhammad Asyadi. Nah, di minggu yang lalu di kelas audio visual ini kita telah membahas yang namanya storyline, sinopsis, yang mana tugasnya sudah kalian kirim melalui Google Drive. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas mengenai yang di depan apa tulisannya? Kalau kalian baca storyboard, kira-kira apa storyboard? Story cerita, buat apa? Maka dia bisa papan cerita. Oke, yang lain apa kira-kira storyboard? Penggambaran alur cerita. Oke, nah kita akan coba lihat ke slide berikutnya. Siapa yang sebelumnya sudah pernah melihat storyboard di internet? Boleh angkat tangan yang pernah melihat storyboard di internet? Oke, hampir semuanya pernah melihat storyboard. Tapi kita akan kembali ke dasar dulu dan mencoba memahami apa itu storyboard. Kalau kita lihat di sini, storyboard adalah bagian dari praproduksi. Dalam produksi audiovisual
penting pada objeknya yang ayam dan juga orang sedang bersepeda ini dan lain sebagainya. Nah, kalau yang gedung ini kira-kira tipe shot apa ya yang digunakan? Long shot. Kemudian kalau ini tipe apa? Medium shot. Kemudian jika yang ini Vespa, mungkin karena pakai garis kurang apa ini lah ya. Jadi ini Vespa, kemudian di depannya ada stiker. Nah ini kira-kira tipe apa? Close up atau extreme close up? Extreme close up. Karena objeknya sebenarnya adalah si Vespa, tapi dia mengambil bagian detail dari Vespa. Makanya tipe shootnya adalah extreme close up. Nah, sekarang ini adalah apa yang akan kita lakukan hari ini. Teman-teman membuat storyboard berdasarkan cerita yang sudah ada. Bukan cerita yang teman-teman buat, tapi cerita yang sudah saya dan Pak Ray itu rancang. Nah, cuma ada 6 kotak di sini yang berarti ada 6 scene aja. Nanti kalian bisa bedah versi kalian sendiri, scene ini scene berapa. Kemudian di bagian atas nanti teman-teman bisa letakkan identitas judul dari film dan juga identitas teman-teman. Di sini ini ada tulisan scene. Nanti teman-teman tulis scene berapa, scene 1, shoot yang berapa. Kemudian durasinya ini bisa diisi bebas saja menurut imajinasi teman-teman. Kemudian yang di sini adalah narasinya yang sesuai dengan sinopsis tadi. Oke, sinopsisnya apa? Sinopsisnya akan dibuka. Jadi tugasnya kali ini adalah buatlah storyboard sesuai dengan cerita yang sudah ada pada kertas yang dibagikan. Akan ada 2 kertas yang dibagikan. Oke. Sebelumnya kita akan bedah bersama nih sinopsis ini. Nampak di tempat kalian? Oke. Apa judulnya? Yang belakang terlihat? Bisa maju ke sini dan dilihat. Judulnya adalah Melamun. Ibu bacakan sebentar ya. Jadi sembari kalian bisa mendapatkan gambaran cerita. Karena ini kan cerita baru nih. Nah, Mbah Gino. Mbah Gino ini kira-kira nama orang dari daerah mana ya? Gino. Mbah, karena ada Mbah ya. Mbah kebanyakan biasanya dari Jawa. Mbah Gino tinggal di perbukitan. Rumahnya terbuat dari kayu yang ia dapatkan di hutan sekitar. Suatu pagi, saat matahari baru terbit, Mbah Gino berjalan dari dalam rumah menuju batu besar yang ada di samping rumahnya. Ia duduk di atas batu yang sudah berlumutan akibat hujan sering mengguyur hutan hujan tropis itu. Tak lama kemudian, ada sebuah bayangan perempuan mengenakan baju kebaya dan kain batik untuk roknya. Bayangan itu mendekati Mbah Gino yang sedang duduk. Ia kemudian mengelus punggung Mbah Gino. Mbah Gino menoleh dan tersenyum. Mereka berbincang sembari tertawa kecil. Mentari pagi terasa lebih hangat daripada biasanya bagi Mbah Gino. Mbah Gino dan wanita tadi beranjak pergi dari batu tersebut. Berjalan perlahan. Saat berjalan, Mbah Gino mendapati orang berteriak dan berlari ke arah bebatuan. Tiba-tiba orang mengerumuni bebatuan. Mbah Gino hendak kembali ke bebatuan. Namun, wanita tadi tidak melepaskan genggamannya. Berjalanlah mereka menjauhi bebatuan. Semakin jauh, dan menghilang. Seorang anak kecil menangis sembari memegangi tangan Mbah Gino yang duduk di atas batu namun tak lagi bernafas. Nah, mendapatkan gambarannya? Oke, ada yang mau menceritakan kembali ini tentang apa sih tanpa melihat ini? Ajal Mbah Gino, ya. Dari mana tahu ajal Mbah Gino? Sebenarnya perempuan yang berkebaya itu tertawa
scene kedua kami pakai long shoot juga dengan durasi 2 menit. Jadi Mbah Gina tadi suasananya di hutan-hutan ya, duduk di atas batu yang ingin dia tuju tadi. Kemudian dia melihat seseorang perempuan yang berbaju kebaya ya. Nah, kemudian menghampiri si Mbah Gina tadi. Nah, kemudian di scene yang ketiga jadi bayangan tadi sambilan menyentuh ya, menyentuh menghibur Mbak Gina tadi sampai Mbak Gina tadi merasa bahagia. Nah, sesudah dari sini, di sini cara tawanya, kemudian si bayangan baju kebaya tadi mengajak ke Mbah Gina tadi untuk pergi. Nah, jadi Mbah Gina tadi melihat orang berteriak di scene keempat nih, melihat orang berteriak. Dengan herannya dia mau balik. Tiba-tiba orang semakin banyak menghampiri ke tempat batu tadi yang diduduki tadi. Nah, di scene 5 ini ketika dia mau ke belakang dipegang genggaman kuat sama bayangan perempuan tadi dan kasih balik lagi. Jadi semakin jauh semakin nggak nampak sampai menghilang. Kemudian di episode terakhir seorang anak yang sedang memegang Mbah Gina tadi yang sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata di dalam sini ini kami buat tetap di tempat tadi berteman dalam keadaan berbaring dan seorang anak yang sedang menangis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, ada bagian adegan langsung ke Mbah Gino yang keluar dari rumah kayunya yang sederhana seperti di daerah pedesaan menuju ke sebuah batu besar yang sudah berlumpur di sebelah rumahnya. Setelah itu tak lama berapa kemudian datanglah sosok perempuan berkebaya merah yang menghampiri Mbah Gino. Lalu dia datang dan mengelus pundak Mbah Gino sambil mengajaknya berbincang, dan mereka tampak terlihat seperti beberapa kali tertawa dan lalu beranjak dari batu tersebut. Saat Mbah Gino sedang beranjak ke batu itu, terlihat beberapa orang langsung berlari sambil berteriak menghampiri batu yang tadi ditinggalkan oleh Mbah Gino. Saat Mbah Gino akan berbalik ingin kembali ke batu tersebut, ada seorang wanita yang tadi berjalan dengan Mbah Gino itu menggenggam erat tangannya, menandakan bahwa Mbah Gino tidak boleh kembali. Dan pada shoot bagian yang terakhir terlihat ternyata Mbah Gino sudah tidak bernyawa lagi, namun dengan posisi yang masih terduduk sambil dipegang tangannya oleh seorang anak kecil. Oke, baik, sudah adalah kita beri tangan saudara. Nah, dari ketiga teman-teman kita yang sudah memperlihatkan hasil visualisasinya terhadap sinopsis itu, apa sih yang berbeda tadi yang kalau kalian amati? Angle, shoot, waktu atau durasi, kemudian scene, peletakan objek, kemudian ciri daerahnya. Nah, jadi apa yang sudah teman-teman kerjakan itu nantinya akan menjadi pegangan bagi kameramen. Tentunya antara visualizer storyboard satu dengan yang lain, mereka pasti akan berbeda nih kan, imajinasi dan juga penggambarannya. Namun ketika di lapangan si kameramen ini dia karena storyboard ini sebagai patokannya, jadi si visualizer ini harus sudah membakukan, oh nanti ketika di lapangan si kameramen perlu mengambil angle dari atas misalkan, atau angle dari bawah sekali, mengambil tipe shoot yang seperti ini, mengambil objek yang seperti ini. Tentunya storyboard ini bukan cuma bermanfaat bagi kameramen, tapi juga buat tim produksi yang lain. Seperti yang Abdul Haris buat, jadi rumahnya harus rumah joglo. Maka setting lokasinya kita harus mencari setting lokasi rumah joglo. Rumah joglo tentu berbeda dengan rumah panggung yang ada di Aceh. Kalau rumah panggung dia ada apanya?
berwarna ini. Gitu. Ada juga yang berwarna ini. Itu akan menentukan bagaimana tim wardrobe menentukan si pakaian yang akan dikenakan. Nah, jadi sangat penting pembuatan storyboard ini sangat jelas dengan gambar dan juga identitas seperti shoot, scene, dan juga durasi. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akan kembali minggu depan dengan materi baru. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.